Halo semuanya, apakah kamu pernah makan keju mozzarella? Ya, keju mozzarella. Apakah kamu tahu keju mozzarella ini dibuat dari proses bioteknologi? Bioteknologi sendiri ternyata sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan telah menghasilkan berbagai produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan bahas tentang cara kerja bioteknologi. Kita mulai dari sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi sendiri berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Dan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, kita lihat dari sejarah perkembangannya. Perkembangannya dapat digolongkan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Ini sejak 6000 sebelum Masehi, ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi yang diawali dengan pembuatan bir berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Selain bir, terdapat juga berbagai makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi, yaitu roti, tempe, tape, sake, oncom, dan kecap. Nah, masuk periode yang kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah. Itu sejak 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Pada zaman ini, manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi tidak terjadi begitu saja, sehingga mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Dan hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Dilanjutkan dengan istilah bioteknologi pada tahun 1919. Pada periode ini, penggunaan bioteknologi tidak hanya berupa makanan, tetapi juga obat-obatan seperti penisilin dan antibiotik. Nah, sekarang kita masuk pada periode yang ketiga, yaitu bioteknologi modern. Ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis dan produk bioteknologi. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu konvensional atau tradisional dan modern. Yang pertama, kita akan membahas bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional yaitu manusia telah melakukan sejak lama seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, menggunakan teknik fermentasi. Yang ketiga, sebagian besar digunakan untuk makanan dan sebagainya. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini menggunakan enzim dan penyisipan DNA ke makhluk hidup. Berikut beberapa contoh produk bioteknologi konvensional dan modern yang telah menambah beberapa kehidupan manusia, seperti pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan obat-obatan. Yang pertama dalam bidang pangan. Nah, dalam pembuatan tempe, apakah kamu tahu bagaimana cara membuat tempe? Ternyata dalam membuat tempe dilakukan dengan teknik fermentasi, yaitu dengan menumbuhkan jamur, seperti Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada kedelai. Nah, selama pertumbuhan, jamur akan menghasilkan filamen yang disebut dengan hifa. Oke, selanjutnya pembuatan yogurt. Yogurt ini terbuat dari susu. Dengan teknik fermentasi yang menggunakan bakteri seperti Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Nah, selanjutnya dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini, saya akan kasih contoh dalam bioteknologi modern, yaitu buah tahan busuk.
Nah, selama ini kalau kita simpan buah dalam 1 hari atau 2 hari akan mengalami pembusukan. Pembusukan ini terjadi karena adanya rangsangan dari hormon etilen. Nah, inilah dilakukan rekayasa genetika pada buah tersebut, di mana rekayasa genetika ini merupakan hasil penemuan manusia yang bisa membantu supaya pembusukan pada buah ini bisa dicegah. Nah, salah satu contohnya, penelitian melakukan rekayasa genetika pada tomat, yaitu produk bioteknologi modern yang buahnya itu bisa tahan busuk. Selanjutnya kita masuk pada bidang peternakan. Pada bidang peternakan ini saya akan memberikan contoh di bioteknologi modern, yaitu cloning pada hewan. Cloning atau pengklonan merupakan metode menghasilkan keturunan yang sangat identik dengan induknya berdasarkan sifat aseksual tanpa proses pembuahan atau perkawinan. Contoh cloning pada hewan yang berhasil dilakukan yaitu cloning domba Dolly pada bidang peternakan. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga banyak menerapkan hasil obat-obatan seperti yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Nah, dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dari sintetis kimia. Berikut beberapa contoh antibiotik. Yang pertama, jenis mikroorganisme yaitu Cephalosporium sp. Antibiotik yang dapat dihasilkan yaitu jenis penisilin, dan seterusnya. Oke, yang kedua dalam bidang kesehatan yaitu vaksin. Vaksin adalah antigen yang diinaktivasi atau dilemahkan dan apabila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin yaitu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Mikroorganisme tersebut akan dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi, dan kemudian dikemas. Berikut yaitu kekurangan dan kelebihan bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Kelebihannya yaitu 1. Relatif mudah. 2. Teknologi yang relatif sederhana. 3. Efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kekurangannya yaitu 1. Perbaikan sifat genetis tidak terarah. 2. Tidak dapat memecahkan masalah genetik. Dan yang ketiga, hasil tidak dapat diprediksi. Kemudian kekurangan dan kelebihan bioteknologi modern. Kelebihan bioteknologi modern yaitu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, menghasilkan organisme dengan sifat baru. Kemudian kekurangan dari bioteknologi modern yaitu 1. Biaya produksi lebih mahal. Yang kedua, memerlukan teknologi canggih. Dan yang ketiga, harus memperhatikan pengaruh jangka panjang. Nah, itu tadi seputar penjelasan tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.